Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Baik sekalian, kita lanjutkan kembali kajian kita membaca kitab Khulasatu Ta'zimil Ilm yang disusun oleh Fadilatul Syekh Saleh Ibn Abdullah Ibn Hamad Al-Utsaimin hafizahullahu ta'ala. Dan insyaallah ini pertemuan terakhir kita biidznillah subhanahu wa ta'ala sampai pada Al-Maqid At-Tasi'a Asyar. Fadhal. Al-Maqid At-Tasi'a Asyara Syaghafal qalbi bil ilmi wa ghalabatuhu alaihi. Syaghaful qalbi. Syaghaful qalbi bil ilmi wa ghalabatuhu alaihi. Fasidkul talabi lahu yujibu muhabbatahu wa ta'alluqal qalbi bihi wa la yanalul abdu darajatal ilmi hatta takuna ladzatahu al-kubra fihi wa innama tunalu ladzatul ilmi ladzatul ilmi bi thalathati umurin dzakaraha Abu Abdillah ibn al-Qayyim rahimahullah. Ibni badal dari Abu Abdillah ibnu. Ibnu badal dari Abu. Nah. Abu Abdillah ibnul Qayyim rahimahullah. Wa ahadiha badlul wus'i wal jahdi wa thaniha sidqut talabi wa thalithiha sihatun niyati wal ikhlasu wa la tatimmu hadhihi al umuri thalathatu illa ma'a daf'i kulli ma yushghilu anil qalbi. Inna ladzatal ilmi fawqa ladzati sultani wal hukmi allati tatatalla'a. Kenapa mansub? Tatatalla'u ilaiha nafsun kathiratun. Nufusun kathiratun. Wa tubdhalu li ajliha amwalun wa firatun. Wa tusfaku dima'un ghaziratun. Wa lihadha kanat al-muluku tatuku ila ladzatil ilmi wa tuhissu faqdaha wa tatlubu tahsilaha. Baik. Silahkan. Simpul yang ke-19, semangat kesenangan hati kepada ilmu dan kemenangan atasnya. Nah, maka talib yang sidqut talabi, jujurnya menuntut ilmu, baginya kewajiban mewajibkan kecintaan atasnya, kecintaannya. Nah. Dan bergantungnya hatinya kepadanya, dengannya.
dan tidaklah mendapatkan dan tidaklah hamba mendapatkan dan tidaklah hamba mendapatkan derajat ilmu sampai ia merasakan lezatnya yang besar kepadanya di dalamnya. Naam. Dan sesungguhnya diraih kelezatan ilmu dengan 3 perkara. Naam. Disebutkan oleh Abu Abdillah Ibnul Qayyim rahimahullah. Yang pertama, mencurahkan kemampuannya dan kesungguhannya. Naam. Dan yang kedua, jujur dalam menggapainya. Dan yang ketiga, sidqut talabi. Ya, jujur dalam menuntut ilmu. Dan yang ketiga, niat yang benar dan ikhlas. Dan tidaklah sempurna 3 perkara ini kecuali dengan menyingkirkan semua yang menyibukkan dalam hati. Sesungguhnya kelezatan ilmu di atas kelezatan kekuasaan dan hukum yang mengharap kepadanya, tatatalla'u ilaiha nufusun katsiratun, yang diharap oleh kebanyakan jiwa, dan mencurahkan karenanya hartanya yang banyak, dan dialirkan darahnya yang deras. Dan untuk ini al-muluk, raja-raja, dan ini para raja-raja menampakkan keinginan berhasrat. Nah, berhasrat kepada kelezatan ilmu dan merasakan kehilangannya, dan mencari apa yang menghasilkan yang mendapatkannya. Nah, baik. Al-maqid al-10 syaghaful qalbi bil ilmi wa ghalabatuhu alaihi. Simpul yang ke-17 dari ta'zimul ilm adalah syaghaful qalb. 19. Syaghaful qalb. Syaghaf itu bisa bermakna apa? Cinta, gairah, bergairahnya hati dengan ilmu, ya, berhasratnya hati dengan ilmu, wa ghalabatuhu alaihi, dan apa? Kemenangan atau mendominasi, ya. Jadi ghalabatul qalbi 'alal ilmi. Nah, ini ghalabatul qalbi 'alal ilmi, dan hati itu didominasi oleh ilmu. Qala al-musannif hafizallahu ta'ala, fasidqut talabi lahu yujibu mahabbatahu. Maka jujurnya menuntut ilmu itu mewajibkan mencintainya. Artinya kalau kita benar-benar jujur menuntut ilmu, maka itu tandanya kita mencintainya. Kalau kita nggak cinta ilmu, berarti kita belum dikatakan jujur di dalam menuntut ilmu. Wa ta'alluqal qalbi bihi, dan juga keterkaitan hati dengannya. Wala yanalul abdu darajatal ilmi hatta takuna ladzatuhul kubra fihi. Dan tidaklah seorang hamba meraih derajat ilmu hingga kelezatannya yang terbesar fihi, di dalam ilmu. Ya, dan jujur saja kita masih belum ada apa-apanya. Apabila kita ditawarkan atau diberikan pilihan ilmu atau yang lainnya, maka kita bisa menjawab sejauh mana kualitas kecintaan kita kepada ilmu, dan sejauh itu pula lah kejujuran kita di dalam menuntut ilmu. Tapi kalau orang itu benar-benar ikhlas, benar-benar serius dalam menuntut ilmu, maka segala sesuatu tidak ada yang mengalahkannya, ya. Segala sesuatu tidak bisa dikalahkan oleh ilmu. Jadi apa-apa dia lebih mendahulukan menuntut ilmu. Wa inna ma tunalu ladzatul ilmi bi salasati umur, dan sesungguhnya
diraihnya kelezatan ilmu dengan 3 perkara. Dzakaraha Abu Abdillah Ibnul Qayyim rahimahullah, yang disebutkan oleh Abu Abdillah Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala. Ahadiha, yang pertama, bazlul wus'i wal jahdi, mencurahkan kemampuan dan kesungguhan. Ya, jadi orang kalau sudah bisa mengerahkan kemampuan dan kesungguhannya untuk menuntut ilmu, tandanya dia telah merasakan lezatnya ilmu. Wasaniha, dan yang kedua, sidqut talab, jujurnya di dalam menuntut ilmu. Wasalisiha, yang ketiga, sihhatun niyyati wal ikhlas, ya, kesohihan niatnya dan keikhlasannya, benar niatnya dan keikhlasannya. Nah, ini adalah 3 hal yang bisa menjadikan seorang meraih kelezatan menuntut ilmu. Kalau sudah membelani, bahasa kita ya, jujur dan ikhlas, maka dia bisa merasakan lezatnya menuntut ilmu. Wala tatimmu hadhil umuru thalathatu illa ma'a daf'i kulli ma yusghilu 'anil qalb. Dan tidak sempurna 3 perkara ini kecuali bersama dengan dafa, ya, menahan segala apa yang menyibukkan dari hatinya. Jadi bukan hanya sekedar mencurahkan kesungguhan, kemampuan, jujur dalam menuntut ilmu, ikhlas niat, tapi juga menghilangkan segala hal yang dapat merubah niatnya atau merusak hatinya dan yang semisalnya. Kemudian innal ladzatal ilmi fawqa ladzatis sultan. Sesungguhnya kelezatan ilmu itu ada di atas kelezatan as-sultan. Apa sultan? Kekuasaan. Ya, lezatnya menuntut ilmu di atas lezatnya yaitu menjadi penguasa. Wal hukmil lati tatatalla'u ilaiha nufusun katsiratun. Ya, wal hukmi berarti fawqa ladzatil hukmi. Ya, sesungguhnya kelezatan ilmu itu di atas kelezatan berhukum atau hukum yang diharapkan oleh kebanyakan manusia. Kebanyakan apa, jiwa. Ya, artinya ini nggak bisa dibayangkan, nggak bisa bayangkan, nggak bisa dibayangkan betapa lezatnya ilmu itu, sampai-sampai apa? Mengalahkan kelezatan menjadi seorang penguasa, sampai-sampai mengalahkan segala hukum yang diharapkan oleh kebanyakan jiwa. Wa tubzalu li ajliha amwalun wa firatun, yang dengannya pula dihabiskan banyak harta. Orang kalau mau meraih kelezatan menghabiskan banyak harta. Setelah mendapatkan kelezatan itu, ya, maka tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kelezatan ilmu. Ya. Orang punya harta lalu ia ingin senang, maka dia habiskan hartanya. Setelah mendapatkan kesenangan tersebut, ini masih kalah dibandingkan dengan kelezatan seseorang mendapatkan ilmu. Wa tusfaqu dima'un ghaziratun, dan juga dengannya ditumpahkan darah-darah yang deras, yang banyak. Jadi gara-gara ingin meraih kesenangan jiwa, kelezatan jiwa, orang menumpahkan darah. Setelah ia dapatkan kesenangan tersebut, maka ini masih tidak bisa mengalahkan kesenangan kelezatan ilmu. Walihada, karenanya, kanatil muluk, para raja, tatuqu ila ladzatil ilm, mereka berhasrat untuk meraih kelezatan ilmu. Wa tuhissu faqdaha, dan mereka merasa kehilangannya. Ya, penguasa yang tidak memiliki ilmu merasa ada yang hambar di dalam jiwanya. Padahal mereka bisa apa? Berbuat sesuka hatinya. Mereka bisa menghabiskan harta sebanyak-banyaknya. Tapi mereka masih berharap untuk apa? Mendapatkan kelezatan ilmu. Wa tatlubu tahsilaha, dan juga mereka masih mencari untuk meraih ilmu. Taib. Fadhal, selanjutnya. Bismillah. Qila li Abi Ja'farin al-Mansuri
al-khalifati al-abbasiyyi al-mashhuri alladhi kana mamalakahu tamla'u asyirku wal alladhi kanat mamalikuhu tamla'u asyirku wal gharab hal baqiya tamla'u syarqa wal gharba tamla'u syarqa wal gharba hal baqiya min al-ladzati min bukan mina. Min ladzati Al-dzati dunya min ladzatin dunya syai'un lam tanalahu faqala huwa mustawin ala kursiyyihi wa sariri wa malakihi wa sariri mulkihi baqiyat khoslatun an aquda ala mistabatin wa hawli ashabul hadisi ay tullabul ilmi fayaqulul mustamli man zakarta rahimakallah yakni fayaqulu haddatsana fulan qala haddatsana fulan wa yasuqul ahadits musnadata wa mata umira al-qalbu biladzatil ilmi saqatat ladzatul adati wa jahalatin nafsu anha bal tastahilu al-alamu ladzatan bihadhihi lilladzati. Semakan dikatakan Abu Ja'far kepada Abu Ja'far Al-Mansur, yakni seorang khalifah yang terkenal pada masa Abbasiyah, yang seorang raja yang kerajaannya memenuhi timur dan barat. Nah, dan dikatakan kepadanya apakah tersisa dari kelezatan dunia yang belum sesuatu yang belum memenuhinya, yang belum engkau raih. Nah. Dan dia berkata, dia adalah sedang berada di atas kursinya. Dia sedang berada di atas kursi dan juga ranjang kerajaannya dan cinta tersisa dari khoslatun. Apa khoslah? Kebiasaan. Iya, khoslatani, perangai. Tersisa satu perkara, yang intinya satu hal. Tersisa satu perkara atau satu hal akan keyakinan. Aku duduk. Dan aku duduk di atasnya. Di atas mistobah. Apa mistobah? Tempat yang tinggi. Sedangkan di sekitarku ashabul hadis, para ahli hadis, yaitu ahli ilmi. Tullabul ilm. Tullabul ilm. Para
para penuntut ilmu. Fayaqulu, dan dia berkata, Al-Mustamli berkata, dan Astamli Al-Mustamli berkata, siapa yang menyebutkan, siapa yang kau sebut, siapa yang kau sebut, rahimakallah, semoga Allah merahmatimu. Kemudian dia mengatakan, yang saya sebut telah adalah mengabarkan kepadaku fulan, telah mengabarkan kepadaku fulan, dan dia berkata telah bercerita kepada kami fulan, dan membuka yasuku membawakan dan membawakan hadis-hadis yang bersanad. Nah, dan kapan tinggal makmur, dimakmurkan hati itu, dan kapan dimakmurkan hati itu dengan kelezatan ilmu yang maka saqatat, maka diam, jatuhlah kelezatan adat atau kebiasaan atau adab, dan zahalat, dan jiwa menjadi lupa darinya, dan jiwa menjadi lupa darinya. Akan tetapi bahkan tastahilu al-alam apa? Rasa sakit. Tastahilu berubah menjadi ladzatan, kelezatan yang lezat, fi hadhihi ladzati, dengan kelezatan ini. Baik. Selanjutnya qala al-musannifu hafizahullahu taala, qila li Abi Ja'farin al-Mansur al-Khalifati al-Abbashi al-Mashhur, dikatakan kepada Abu Ja'far al-Mansur, Khalifah Abbasiyah yang masyhur, alladzi kanat mamalikuhu tamla'u syarqa wal gharba, yang mana kerajaannya meliputi timur dan barat. Berarti raja yang punya kekuasaan yang sangat luas, bukan sembarang raja. Nah, dikatakan kepada beliau ini, raja yang kekuasaannya meliputi timur dan barat bumi, hal baqiya min ladzatid dunya syai'un lam tanalhu, apakah tersisa dari kelezatan dunia sesuatu yang belum engkau raih? Ya, apakah ada sesuatu yang belum engkau dapatkan dari kelezatan dunia? Yang ditanya siapa? Raja yang kekuasaannya meliputi timur dan barat. Apa sesuatu yang belum kau rasakan dari kelezatan dunia? Harusnya kan nggak ada, penguasa besar mau apa-apa bisa, orang dunia kan. Faqala, tapi justru beliau mengatakan, wa huwa mustawin ala kursiyhi wa sariri mulki, dalam keadaan beliau sedang bersemayam atau apa? Bersandar di atas kursinya, di atas dipan kerajaannya, jadi lagi nyantai gitu ya. Beliau mengatakan baqiyat khoslatun, ada satu perkara, ada satu perangai, ada satu hal, yaitu artinya apa? Ada yang belum dia dapatkan. Apa itu? Aku ingin an aquda ala mistabah, duduk di atas tempat yang tinggi. Wa hauli ashabul hadis, sedangkan di sekitarku ada para ahli hadis, aitulabul ilm, yaitu para penuntut ilmu. Fayaqulul mustamli, lalu ada seorang yang mendiktikan, ya, di dalam catatan kaki disebutkan wa huwa alladhi yastajishu haditsal muhadditsi wa yuballighuhu an-nasa. Jadi zaman dahulu itu kalau syekh guru menyampaikan sedangkan jamaahnya sampai belakang, otomatis ada penyambung suara. Nah, ini namanya al-mustamli. Nah, ini al-mustamli ini mengatakan kepadaku, ini hal yang belum dirasakan oleh Khalifah Abu Ja'far al-Mansur.
Aku ingin ketika aku duduk di atas tempat yang tinggi, lalu di sekitarku ada para penuntut ilmu, lalu mustamli mengatakan kepadaku, man dzakarta rahimakallah, siapa yang kau sebut rahimakallah, semoga Allah merahmatimu wahai raja. Yakni fayaqul, yaitu kemudian ia berkata, haddatsana fulanun qala haddatsana fulanun wa yasuqul ahaditsal musnadatah. Ya, telah mengabarkan kepada kami fulan, ia berkata telah mengabarkan kepada kami fulan, kemudian beliau membawakan hadis-hadis yang bersanad. Artinya apa? Ini satu perkara yang belum diraih oleh seorang raja. Masih ingin mendapatkan kelezatan dunia menjadi seorang yang berilmu. Dengan itu dia bisa apa? Menyampaikan hadis ya yang bersanad sampai Rasulullah SAW dan didengarkan oleh para penuntut ilmu. Nah ini. Jadi kelezatan dunia yang lain sudah dia dapatkan, cuman satu yang belum aku dapatkan. Tapi apakah bisa diraih? Ya, tentu saja tidak mudah untuk diraih karena seorang penuntut ilmu ya harus jatuh bangun di dalam menuntut ilmu. Tidak bisa ilmu itu diraih dengan kekuasaan. Ya, dengan bersantai-santai, dengan tenang-tenang saja, butuh kesungguhan. Ya, para ulama kita demi mendapatkan ilmu rela kelaparan dan lain sebagainya. Jadi bisa dikatakan ya hal ini ya sangat sulit untuk dicapai oleh seorang raja tersebut. Bagaimana tidak dia bergelimang dengan harta kekuasaan, semuanya nyaman, tapi dia tidak bisa mendapatkan kelezatan ilmu. Nah ini. Nah kemudian al-mu'allif mengatakan wa mata umiral qalbu biladzatil ilmi saqatat ladzatul i'adat. Dan kapan hati ini dimakmurkan dengan kelezatan ilmu, maka akan jatuhlah kelezatan-kelezatan adat, kelezatan-kelezatan dunia. Wa dhahalatin nafsu anha, sehingga jiwa pun menjadi lupa darinya, sudah lupa dengan kenikmatan dunia karena hatinya dimakmurkan dengan kelezatan ilmu. Bal tastahilul alamu ladzatan bihadhil ladzati. Bahkan rasa sakit itu akan berubah menjadi kelezatan dengan kelezatan ini. Awalnya sakit mikir dunia, tapi gara-gara menikmati kelezatan ilmu maka jadi apa? Lezat hidupnya. Dan dulu kalau nggak salah pernah kita sampaikan ya, ketika membaca kitab Tadhkiratus Sami dalam satu pembahasan ada nukilan dari Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah bahwasanya beliau ketika sakit itu justru dengan membaca dan menelaah menjadi sehat ya. Nah ini beliau menantang kepada tabib, coba dalam ilmu kedokteran bagaimana bisa ya ketika Anda melarang saya untuk mengurangi aktivitas menuntut ilmu, tapi justru sebaliknya ketika saya menuntut ilmu, membaca, menelaah, membahas, maka hawa panas ini semakin tinggi. Dan kalau sudah hawa panas ini tinggi, maka justru kesehatan yang didapatkan. Nah ini menunjukkan sudah nggak bisa digambarkan dengan kata-kata. Kalau sudah klik dengan ilmu, kalau sudah istilahnya ya, sudah benar-benar ilmu itu merasuk dalam jiwa, merasakan kelezatannya, maka tidak ada yang mengalahkannya dari kenikmatan-kenikmatan dunia. Dan saja kita jauh dari ini ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, dan yang terakhir al-maqidul ishrun. Fadhal. Bismillah. Al-maqidul ishruna hifdzul waqti fil ilmi. Qala Ibnul Jauzi rahimahullahu fi saydi khatirihi yanbaghi lil insani an ya'rifa syarfa zamanihi wa qadra waqtihi fala yudayyi'u minhu lahdatan fi ghairi qurbatin wa yuqaddimu fihi al-afdala fal afdala min al-qawli wal amali wa min huna عظمت رعاية العلماء للوقت حتى قال محمد بن عبد الباقي البزازي ما ضيعت ساعة
min umri fi lahwin aw la'bin Au la'ibin. aw la'ibin. Wa qala Abul Wafa ibnu Aqilin alladhi sannafa kitabal fununi fi thamanimi'ati majalladin, inni la yahillu li an udayyi'a sa'atan min umri wa balagat bihimul hala ay yuqra'a alaihim halal akli, bal kana yuqra'u alaihim wa hum fi daril khala'i fahfadh ayyuha at-talibu waqtaka falaqad ablagha al-waziru as-salih ibn Hubairata Naam. fi nushika biqaulihi wal waqtu anfasu ma'unita bihifdhihi wa arahu ashala ma 'alaika yudayya'u. Naam. Terjemahkan. Simbol yang ke-20 yaitu menjaga waktu di dalam menuntut ilmu, dalam ilmu. Berkata Ibnul Jauzi rahimahullah di dalam kitab beliau yaitu Sayyidu Khatirihi, selainnya bagi seorang manusia untuk mengenal kemuliaan zamannya, yaitu waktunya, dan kedudukan kemuliaan waktunya, maka janganlah ia menyanyiakan darinya sedetik pun tanpa ada kedekatan. Kedekatan apa maksudnya? Kedekatan pada ilmu. Fi ghairi qurbah taqarrub, mendekati kepada Allah. Kepada Allah. Dan hendaknya seorang mengedepankan di dalam ilmu yang lebih penting, yang paling penting, kemudian yang di dalam ilmu, di dalamnya nya kembali kepada mana? Dalam waktu, waktu. Dan mengedepankan, dan seorang mengedepankan dalam waktu yang lebih afdol, dan kemudian yang lebih afdol dari perkataan dan perbuatan. Dan dari sini para ulama besarnya perlindungan, perhatian para ulama terhadap waktu, sampai-sampai Muhammad Ibnu Abdul Baqi Al-Bazzaz berkata, tidaklah aku menyanyiakan waktu sedikit pun dari umurku di dalam perkara bercanda, senda gurau dan bermain. Dan berkata Abul Wafa Ibnul Aqil yang menyusun kitab Al-Funun di dalam 800 jilid, sungguhnya tidak halal bagiku untuk menyanyiakan waktu pada umurku. Dan telah sampai pada mereka sebuah keadaan bahwa dibacakan atas mereka dan kondisi mereka dalam keadaan makan. Bahkan dibacakan atas mereka dan mereka itu di dalam tempat yang kosong. Apa tempat? Fidaril khala. Apa khala? Bukan khala. Khala itu identik dengan buang WC. Buang hajat. Iya, buang hajat. Di tempat ketika beliau sedang buang hajat. Maka jagalah wahai penuntut ilmu waktumu, maka sungguh telah balagha sama. Telah menyampaikan Al-Wazir As-Salih Ibnu Hubairah di dalam menasihatimu dengan ucapan beliau, dan waktu itu berhembus. Anfasu isim tafdhil, nafis. Apa nafis? Berharga. Dan waktu itu lebih berharga. Hal yang paling berharga. Ma'unita. Apa yang kau perhatikan untuk dengan menjaganya. Dan aku melihat
Tanda kamu lihat waktu itu lebih mudah. Hal yang paling mudah atasmu untuk disia-siakan. Tamatil khulasa. Taib, kita berada pada akhir pembahasan kitab ini. Qala al-musannif hafizahullahu taala al-maqidul ishrun, simpul yang ke-20. Jadi ta'zimul ilm, hifdzul waqti fil ilm, menjaga waktu di dalam ilmu. Ini nasihat terakhir ya, menjaga waktu dalam ilmu. Qala Ibnul Jauzi rahimahullah fi Saidi Khatirihi, berkata Ibnul Jauzi dalam kitab Saidul Khatirnya, yambaghi lil insan, sepatutnya bagi manusia, an ya'rifa syarafa zamanihi, untuk mengetahui kemuliaan zamannya, wa qadra waqtihi, kemuliaan waktunya, fala yudayyi'u minhu lahdatan fi ghairi qurbatin, maka janganlah ia menyia-nyiakan darinya, dari waktu tersebut, lahdatan, sejenak saja, fi ghairi qurbatin, dalam perkara yang bukan qurbah, taqarrub ilallah. Wa yuqaddimu fihi al-afdala fal-afdala minal qawli wal amali, hendaknya ia dahulukan di dalam waktunya tersebut yang paling afdal, kemudian yang paling afdal setelahnya, minal qawli wal amal, dari ucapan dan amalan. Wa min huna, dan dari sini, azumat riayatul ulama'i lil waqt, sangat besar perhatian para ulama terhadap waktu. Hatta qala Muhammad bin Abdul Baqi al-Bazzaz, hingga Muhammad bin Abdul Baqi al-Bazzaz berkata, ma dhayya'tu sa'atan min umri fi lahwin aw la'ibin, aku tidak menyia-nyiakan sejenak pun dari umurku ini di dalam senda gurau dan permainan. Ya, sampai seperti ini para ulama kita, dan tentu kita masih jauh dari mereka. Makanya kita nggak jadi apa? Ulama. Tapi paling tidak kita ya mirip-mirip penuntut ilmu. Paling tidak kita ada aktivitas penuntut ilmu, meskipun masih jauh daripada mereka, daripada tidak sama sekali. Ya, bukan ulama, bukan penuntut ilmu lagi ya. Jadi apa kita? Nah, jangan jadi orang yang ketiga, orang awam. Wa qala Abul Wafa Ibnu Aqil alladhi sannafa kitabal funun fi 800 mujalladin. Berkata Abul Wafa Ibnu Aqil yang telah menyusun kitab Al-Funun dalam 800 jilid. Nah, ini 800 jilid. Satu jilidnya bukan kitab kayak gini. 800 jilid segini ya mungkin cuma berapa, tapi yang besar, yang tebal, dan itu pun belum ditahqiq. Kalau sudah ditahqiq berapa jilid tuh ya, menulis kitab Al-Funun sebanyak 800 jilid. Beliau mengatakan, inilah yahillu li an udhayya sa'atan min umri, sesungguhnya aku tidak menghalalkan bagi diriku, artinya apa, aku mengharamkan bagi diriku untuk menyia-nyiakan waktu dari umurku ini. Ya, makanya bisa nulis 800 jilid. Berapa kira-kira? Satu jilid berapa waktu yang dibutuhkan ya? 800 jilid ya? Usia manusia 60 tahun, 70 tahun. Katakanlah produktif nulis ketika balik 15 tahun. 15 sampai katakanlah 70 tahun atau 80 tahun. 15 sampai 80 tahun berapa? 65 tahun. 800 jilid dibagi 65 tahun berapa katanya? Jadi per tahunnya ketemu itu. 800 jilid dibagi 65 tahun. 800 bagi 65. Kalkulator. Enggak apa-apa, hitung-hitungan. Sekedar anu aja. 18 bagi 65. Ini anggaplah usia produktif ya 15 tahun. Dan beliau wafat tahun berapa? Wallahu alam. Anggaplah 80 tahun. Anggap 80. Berapa? Berapa? 12,3.
12,3. 1 tahun 12,3 jilid. 1 jilid per bulan. Berapa lembar? Hah? Ada berapa lembar? 500 katakanlah ya. 500 dibagi 30 hari. Hah? 16 lembar sehari. Berapa lembar? Lah iya. Makanya beliau jadi ulama karena nggak ada satupun waktu yang disia-siakan. Ibnu Aqil, ada yang tahu anunya biografi beliau? Berapa usia beliau? Ibnu Aqil Al-Hambali ini ada 2 soalnya. Ada Ibnu Aqil Al-Hambali, ada Ibnu Aqil Al-Lughawi, ahli nahwu. Wafat tahun 513 Hijriah. Lahir tahun 431. Berapa usianya? Lahir tahun 431, wafat tahun 513. 82 tahun. Nah itu. Anggaplah usia produktif nulis 15 tahun, balik berarti ada waktu 67. Ya. 82 diambil 15, 67. Nah itu. Saya kurang lebihnya. Ya. Jadi per tahun 12 jilid. Per bulan 1 jilid lebih. Nah ini. Luar biasa. Makanya beliau tidak menghalalkan untuk menyanyiakan sedikit pun waktunya dalam usianya. Taib. Selanjutnya wabalagat bihimul halu, bahkan sampai keadaan mereka para ulama an yuqra'a alaihim halal akli, dibacakan kepada mereka ketika mereka sedang makan. Jadi ada qari yang membacakan hadis atau yang semisalnya ketika syekhnya sedang makan. Jadi supaya apa? Sambil makan mendengarkan apa? Hadis. Bal kana yuqra'u alaihim wa hum fi daril khala, bahkan dibacakan kepada mereka sedangkan mereka ketika buang hajat. Dari balik yaitu pintu mendengarkan hadis dan yang semisalnya. Maka fahfad ayyuhat talibu waqtaka, jagalah wahai penuntut ilmu waktumu. Falaqad ablaghal wazirus salihu ibnu Hubairah fi nushika biqaulih, dan sungguh al-wazir yang saleh telah memberitahukan, menyampaikan yaitu Ibnu Hubairah di dalam nasihatnya kepadamu dengan ucapan beliau, wal waqtu anfasu ma unita bihifdhihi wa arahu ashala ma alaika yudayya'u au yadhi'u. Ya, waktu adalah hal yang paling berharga yang seharusnya kau perhatikan dengan menjaganya. Namun aku melihat justru waktu itu adalah hal yang termudah apa yang kau sia-siakan. Ma'alaika yudayya'u. Ya, kalau yudayya'u disia-siakan, kalau yadhi'u hilang. Doa yadhi'u hilang. Ma'alaika yadhi'u atau yudayya'u. Ya. Jadi intinya apa? Waktu itu seharusnya sesuatu yang paling berharga yang harusnya diperhatikan oleh manusia. Namun justru ya, yang terjadi faktanya waktu adalah hal yang paling mudah untuk disia-siakan. Ya, waktu yang paling mudah hilang
tanpa ada manfaatnya. Nah, jadi ini simbol yang terakhir dari ta'zimul ilm. Intinya seorang penuntut ilmu selayaknya menjaga waktunya semampunya. Meskipun kita bukan ulama, paling tidak kita mengikuti jejak mereka. Ya, wallahu a'lam bishawab. Baik, mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.